Siap, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya, tidak. Ada yang lemah? Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita perlu tahu dulu berapa orang yang hadir atau tidak hadir atau mendapatkan berita informasi yang tidak bisa hadir kenapa. Itu harus kita cari tahu dulu ya. Angga? Iya, hadir. Rangga? Aksana Rizky? Hadir, Pak. Bagaskara? Oke. Jadi bagaimana kesiapannya untuk pelajaran PKN? Ya. Oke. Sebelum itu kita nyanyi dulu. Hilangkan penat, hilangkan ngantuk, hilangkan jenuh. Saatnya meraih mimpimu. Oke. Arahkan pandangan ke depan. Tuhan akan menuntun Indonesia. Oke, hapus itu semua ya. Oke, silakan dulu. Kali ini kita membahas tentang di bab 2. Coba buka buku pakennya yang ada pegang. Bab 2 yaitu tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. yaitu kata kunci yang dipelajari hari ini adalah hak Hak dan kewajiban warga negara Indonesia UUD sebagai warga. Oke. Kita sebagai warga negara pasti ada hak dan kewajiban. Nah, ini materinya agak mudah. Cuma kita harus teliti membedakan mana hak dan mana Kewajiban. Nah, itu yang akan kita cari tahu. Terkadang kan begini, orang susah membedakan itu hak apa itu kewajiban. Padahal yang dibilangnya itu hak, itu bukan hak dia. Ada juga yang meminta hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Logikanya begini, orang kerja dulu atau upah duluan? Kerja dulu, Pak. Kerja duluan baru dapat upah. Ya. Upah itu kategori hak. Kewajibannya adalah Kerja. Oke, ayo. Punya motor dulu, Pak. Punya motor Dulu. baru bayar Pajak. Nah, terkadang ada juga yang kewajiban lebih dulu, ada juga kewajiban yang di belakang. Contoh lain, setiap manusia itu ada kewajiban untuk menjaga silaturahmi antar sesama. Nggak mungkin anak kecil baru bisa jalan misi om, nggak mungkin ya. Nah, ada juga hak-hak itu, kewajiban-kewajiban itu tidak melekat kepada mereka. Akan tetapi yang kita pelajari pada hari ini kategorinya adalah orang yang sudah harus melaksanakan Kewajiban. Contoh lain yang harus melaksanakan kewajiban. Umur 17, umur 18 tahun jika naik kendaraan harus memiliki SIM. Nah, kita tidak belajar orang yang tidak wajib untuk itu. Nah, oke. Jadi itu yang harus kita cari. Nanti kalau pada saat saya jelaskan, kalau mau misalnya motong, Pak bagian ini jelas, potong aja, nggak masalah. Jangan nunggu saya selesai baru ada pertanyaan, silakan nanya. Nggak perlu. Ketika saya jelaskan, Pak ini gimana? Contoh kasus, ketemu kasus seperti ini, bla 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 bla, boleh aja. Oke, kalau di buku ini terdapat di halaman 41, 42, 43. Jadi yang masuk slide dimulai dari halaman 43. Oke. Hak dan kewajiban warga negara. Lain maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh. Ini salah satu contoh hak. Jadi masyarakat memiliki hak dalam bidang agama.
Tidak boleh. Yuk masuk nonis. Yuk masuk Islam, kata nonis. Bilang ke yang nonis, non muslim. Tidak boleh. Mengajak, memaksa itu tidak boleh. Karena agama itu adalah sebuah kepercayaan. Betul. Di bidang hukum tidak boleh juga. Contohnya ada yang mengancam, utang kau bayar, kalau tidak bayar derek kau. Nah itu tidak boleh. Itu pengancaman. Sekalipun yang Pak itu kan salah, dia kan berhutang. Nah berhutang diselesaikan secara hutang. Tidak boleh selesaikan secara ancaman. Kalau misalnya seseorang berhutang tidak mau bayar hutangnya, ya laporkan. Ada petugas yang menyelesaikan itu, ya kan? Ngapa yang kita repot-repot? Ada. Sosial, budaya, ekonomi, ini banyak bidangnya. Oke. Dari sekian banyak bidang ini, masih banyak lagi bidang-bidang hak yang tanpa kita sadari bahwa itu ada hak kita dan ada hak orang lain juga. Next. Ini menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang Dasar negara kita bilangnya begini. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecualinya. Terkadang masih ambigu juga nih. Setiap orang di sini mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya gini, kedudukan yang sama. Ini yang sering jadi pertentangan ini. Hak dan kewajiban itu yang diatur di pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Mengeluarkan pikiran dengan lisan. Maksudnya berserikat dan berkumpul itu kalian bikin organisasi di dalam masyarakat. Yang paling parah geng motor. Nah, ini kan berkumpul dan berserikat. Geng motor. Geng motor banyak dibubarkan polisi, banyak bermusuhan dengan masyarakat. Mengapa demikian? Padahal di dalam Undang-Undang Dasar jelas berserikat berkumpul itu diatur. Nah, ini kan anak-anak SMA kan paling senang ini nama geng motor ini. Hati-hati. Sebuah lembaga perkumpulan di pasal 28 ini diatur bahwa itu adalah sebuah kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Apakah boleh atau tidak boleh? Boleh. Mau kau geng motor kah, geng sepeda kah, geng pejalan kaki, geng pelari atau perkumpulan pelari, atau ibu-ibu buat perkumpulan arisan atau buat perkumpulan yayasan, pokoknya yang berkumpul itu boleh tidak? Boleh. Negara tidak melarang. Sekalipun itu geng motor, boleh tidak? Boleh. Tapi, nah ada tapinya. Setiap perkumpulan itu harus memiliki izin. Nah ini syarat-syarat izinnya, syarat-syarat izin itu ada di lingkungan masing-masing. Contohnya kalau di desa izin dari desa. Kalau ini geng motor izin dari apa ini? Ikatan Motor Indonesia, harus dapat izin dulu. Boleh enggak? Kami ada geng motor lalat terbang, ada gitu kan? Geng motornya apa? Bebas. Oh enggak boleh kata ini. Kalau geng motor harus motornya sama. Makanya geng motor itu motornya sama. Karena itu aturan. Geng motor kami di kampung kami motor apa deh? Ngangkut sawit. Sama sawit. Apakah boleh? Boleh. Yang geng motor yang jadi permusuhan itu adalah geng motor yang ilegal. Pasang baju geng motor, kebut-kebutan, nah itu kena tuh. Nah, jadi kalau orang nanya geng motor boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang larang. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini yang jadi masalah. Seolah-olah pengemis betul.
Ini seolah-olah pengemis betul. Karena ada kalimat setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Dia mempertahankan hidupnya dengan mencuri, dengan ngemis. Seolah benar. Tapi ini enggak benar ini. Enggak dibenarkan sama sekali. Oke. Ini analisis pertama. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di benua Asia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar. Sekilas sudah dapat gambaran antara hak dan kewajiban? Sederhana barang ini sebenarnya. Cuma kalau membaca diktat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, ribet benar seolah-olah ya. Untuk lebih bisa memahami antara hak dan kewajiban, maka kita buat ajalah sebuah analisa kelompok, di mana nanti di dalam kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan gerak 5 kelompok, 2, 3, 4, 5. Coba kelompok. Setiap kelompok, aturan mainnya, setiap kelompok itu memiliki topik dan permasalahan yang berbeda. Memiliki topik dan permasalahan yang beda. Kelompok 1 permasalahannya beda dengan kelompok 2. Kelompok 2 beda permasalahan dengan kelompok 3. Jadi kita ada 5 kelompok, ada 5 permasalahan yang kalian pecahkan dan kalian jawab di kelompok itu. Sudah? Nah, nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompoknya itu. Apakah ini mau maju semua? Silakan. Kalau ini 3 maju semua, presentasikan atau sampaikan kepada kelompok lain jawaban atau analisa yang sudah dibikin di situ. Nah, terus jika kelompok lain ingin ada yang bertanyakan terhadap presentasinya, silakan, boleh aja. Jadi bebas karena topiknya ini berbeda. Apa yang dibahas saya dengan dibahas ke Anda, dibahas kalian semua itu beda. Oke. Paham ya? Oke, jadi masing-masing fokus saja dengan topiknya masing-masing. Kelompok 1 itu membahas tentang mengenali hak warga negara, cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Di sini ya. Nanti ditambah-tambah aja nanti. Kelompok 2-nya membahas tentang mengenali hak warga negara dan cara melaksanakan kewajiban warga negara. Sini ya kan? Kelompok 3-nya mengenali warga negara dan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang 4, mengenali warga negara dan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang 5, mengenali hak warga negara. Oke. Bentuk perwujudan penghormatan hak sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oh itu. Jadi topik umumnya seperti itu, topik khususnya. Saya bacakan lagi. 1, catat ya. Jelaskan bentuk kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelompok 2, fokus. Jelaskan bentuk hak warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jelaskan bentuk hak. Jadi bentuk haknya nanti jelaskan lagi. Jadi yang belum jelas diperjelas di situ. Yang kelompok 3, bentuk perwujudan pelaksanaan. Bentuk perwujudan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Jadi di situ dianalisa bentuk-bentuk atau wujud nyata pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Jadi istilahnya itu praktik tentang kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, tanggapan penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara saat ini sesuai dengan lingkungan masing-masing. Sesuai lingkungan masing-masing aja.
Jadi jangan terlalu luas kemana-mana, kita kenali lingkungan kita masing-masing aja dulu. Yang terakhir, yang 5, bentuk perwujudan penghormatan hak sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perwujudan penghormatan hak, tadi kewajiban kelompok 4, jadi kelompok 5 hak. Jadi sebutkan bentuknya dan dijelaskan. Oke? Ada yang mau nanya belum? Ada kelompok judulnya? Temanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dibahas di kelompoknya dulu. Kalau kurang paham, silakan dibawa ke sini. Ini kau jelas lagi. Masa bajunya pendek? Wajib menjaga tidak ada. Dah, selesai. Mancang. Nah, gitu. Nah, Muhammad orang lain. Tidak percaya sama teman. Nah, ini boleh kau pindahkan ke atas lain mana? Nanti ini bobot. Nah, kau megang ini ambil. Kau megang ini. Nah, yang ini bayar pajak ambil. Nah, diperjelas di sini itu dikembang lagi. Nah, oke. Yang ini tentang apa tadi? Hah? Oke. Ini udah bagus. Nah, maksudnya begini, kalau udah dapat bentuknya, ini kan bertiga aja nih. 2, 4, 6. Anda yang ambil 2. Kamu ambil yang 1, seandainya berhak untuk hidup layak. Ini kan laju depan takkan cuma ini yang dibaca. Berhak untuk hidup maksudnya setiap manusia itu berhak untuk kehidupannya bla 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 bla. Dijelaskan lagi. Nah, kita ambil 2 ini. Jadi jangan urus masalah 1 dan 2. 1 2 dia yang urus. Untuk beri penjelasan, kita nambah penjelasan kan? Nah, ini ngambil yang mana? Random ya. Yang udah diambil jangan diambil lagi. Misalnya berhak mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau jelas di kertas lain, setiap orang berhak mendapat pekerjaan untuk menghidupi kehidupannya. Makanya pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, gitu dijelaskan itu. Nah, jadi ini dikembang lagi. Oke, dan silakan maju presentasi dari kelompok 1. Oke, yuk kita tampil ya. Ayo silakan kelompok 1. Ingin menjelaskan bentuk kewajiban warga negara di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa sudah mau mengatur? Next, kelompok 2. Mantap mereka tadi dulu ya. Boleh ngambil ya? Udah boleh diatur. Udah merah. Oke, kelompok 2 membahas tentang apa? Beritahukan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Safira. Saya Minar. Saya Lili. Kami ingin menjelaskan tentang bentuk hak warga negara di dalam UUD NRI 1945. Yang pertama, berhak untuk hidup dengan layak, yaitu menjaga keharmonisan dalam keluarga. 2. Berhak untuk hidup dan menjalankan kewajiban, contohnya mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak. 3. Berhak mendapat jaminan sosial, maksudnya pemerintahan bertanggung jawab tentang sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. 4. Berhak sekolah gratis, maksudnya memberikan beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. 5. Berhak beragama serta beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Berhak mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur.
tentang bentuk perwujudan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita hanya berbagi dan kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebagai warga negara saat ini sesuai lingkungan masing-masing. Sekian dari kami, jika ada salah tolong dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Ulang. Dapat. Dam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka. Nama saya Rizky. Nama saya Dewi. Kami ingin menjelaskan tentang perwujudan bentuk penghormatan hak sebagai warga negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti itu sampah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya kita itu menyadari mana hak, mana kewajiban, tahu kita itu. Kelemahan yang pertama, kita susah menuangkan pikiran ke dalam bentuk kalimat. Jika ada yang menyampaikan penjual nanti ada penjual motor, gitu ya kan? Mudah kan dirinya? Mudah. Mengendarai motor itu harus bayar. Kecepatan gimana tuh ya, pajak motornya Supra Bapak itu bayar. Jangan pasang knalpot racing, knalpot pro. Nanti untuk lebih lanjutnya ada pembahasan khusus masalah kendaraan motor, cuma tidak di. Tapi untuk itu kita tes dulu lah. Kita tes dulu untuk beberapa menit ke depan. Berbentuk soal, kalian jawab di situ. Pengerjaannya boleh di posisi itu aja, nggak apa-apa. Ini kan cuma soal pemahaman materi yang sudah kita bahas. Apakah sudah memahami atau tidak? Ya minggu depan bersama yang akan datang kita bisa lagi pada materi selanjutnya. Oke, silakan buku, kertas, alat tulis, dan dicatat soalnya. Soalnya saya bacakan aja. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Dah. Cukup lah mana? Cukup? Oh, oke. Lanjut. Selesaikan. Untuk tulis jawaban, saya anggap kalian sudah tahu jawabannya. Untuk tulis jawaban dalam kertas itu saya pikir 7 menit cukup. Sudah. Oke, udah semua? Oke, kalau udah percaya kita flashback. Yang kedua, nanti yang kewajiban adalah lima. Jadi semuanya sudah tahu di materi yang ini hak dan kewajiban. Pertemuan selanjutnya di materi ini masih membahas tentang isi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum berakhir, silakan berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Sebelum kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi suatu hal. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih.